Oke semuanya, balik lagi sama gue di Sabi Motovlog. Hey, Sabi. Dan di Sabi Motovlog kali ini, ya sekarang di sebelah gue udah ada Bro Ilham. Halo guys. Ya, jadi Bro Ilham ini adalah teman yang baru kenal juga dari WhatsApp ya. Kita tadinya WhatsApp-WhatsAppan, terus akhirnya kita ketemu nih sekarang nih, hari ini hari Minggu ya. Karena tadi gue nggak bikin video tentang San Mori hari ini, ya karena gue lupa charge baterai GoPro gue. Jadinya gue ganti dengan video ini, yang dimana akan membahas motor CBR 250R K33 ya. Nah, di sini udah ada CBR K33 yang Repsol, ini punyanya Bro Ilham. Jadi Bro Ilham ini memang punya CBR yang sama sejenis dengan yang gue punya gitu ya. Bedanya yang satu varian Repsol, yang satu tricolor gitu kan. Nah, gue di sini akan bertanya kepada Bro Ilham sejauh ini karena dia tangan pertama ya. Kalau gue kan tangan berapa, berarti ketiga si motor CBR ini gitu ya. Nah, gue mau tanya ke Bro Ilham, gimana sih ya dari mulai pemakaian, perawatan itu gimana tentang CBR K33 ini gitu. Oke, gue langsung tanyain aja ke Bro Ilham. Gimana Bro kalau untuk dipegang aja? Oh ya. Kalau untuk biaya perawatan, terus habis itu pokoknya pemakaian sehari-hari tuh gimana nih si CBR ini tuh, sejauh apa sih, kayak misalkan kesulitannya, terus atau bahkan ada kemudahannya gitu? Kalau gue sih, kalau untuk motor ini sebenarnya sih perawatannya sih dibilang lumayan mudah ya menurut gue ya, karena sih balik lagi gitu kan, karena gue juga pemakaiannya juga agak sedikit minim gitu kan. Dan ini biasanya gue pakai itu buat ya paling San Mori gitu kan, riding. Dan untuk biasa servis sih biasanya mungkin gue bisa bilang, untuk boleh nggak sih gue ngomong budget untuk masalah harga? Boleh. Kalau menurut gue sih untuk masalah servis itu paling harganya itu 300-an lah. Oh, 300-an ya? Iya, itu cuma full service dan udah ganti oli sih. Ya? Betul, cuman kayak gitu aja sih, itu perawatan yang umum sih. Dan itu juga karena kan di motor juga jarang-jarang banget buat jadi ya masih gitu. Ya sehat, emang sehat walafiat aja gitu. Iya, sehat walafiat banget gitu. Oh iya. Oke, jadi untuk perawatan yang dilakukan sama Bro Ilham sendiri itu ternyata jauh dari perawatan yang gue lakukan. Soalnya biasanya ada bonnya di atas, lupa gue ambil. Gue waktu servis motor ini ya, itu tuh kemarin tuh gue habis 1.400.000 untuk cuman servis motor ini ya. Karena di situ mungkin waktu kemarin itu servisnya servis besar ya Vin ya. Jadi dia termasuk ganti-ganti beberapa part sih memang. Gitu, ganti-ganti beberapa part, sehingga mungkin ya karena motor ini juga partnya itu kan antara ada dan tiada kan. Kadang malah beberapa partnya itu memang harus inden gitu kan. Betul. Jadi mungkin dari situ harganya pun menjadi agak mahal nih gitu kan. Tapi kalau untuk Bro Ilham sendiri, ini sejauh ini udah berapa kilometer ya? 5.000 ya? Serius? 5.000 kilometer. 5.000. Mirip sama motor ini nih, ini 5.000 berapa gitu. Ya. Tapi belum pernah servis yang besar seperti itu, yang sampai habis 1 juta something gitu. Belum sih, sejauh ini sih belum ada. Belum ya? Belum ada sama sekali, kayak gitu. Karena pemakaiannya sangat, ya gue lihat tadi cara ridingnya Bro Ilham juga nggak yang speedingan gitu, jadi nyantai aja. Jadi emang mungkin karena pembawaannya seperti itu, jadinya motornya juga masih aman-aman aja ya. Iya, aman-aman aja. Itu sih. Oke. Nah, ini gue lihat kan part-part semuanya tuh masih bawaan dari pabriknya semua nih. Iya. Ya kan? Bisa loh. Jadi ini tuh cerita sedikit ya. Ini tuh ternyata motor ini udah dimilikin sama Bro Ilham itu dari SMA. Betul. Cuman apa-apanya tuh masih standar semua ya. Masih banget. Dan gue lihat juga luka di knalpotnya minim. Padahal knalpot bawaan si K33 ini tuh bener-bener, karena dia tuh gede banget, jadi tuh gampang banget kena apa aja gitu. Iya. Suka nyenggol, suka apa.
itu gue aja udah nggak ada ininya, pokoknya udah lecet-lecet yang nggak karuan lah. Iya. Tapi kalau ini tuh bener-bener kayak ya karena emang pemakaiannya juga sih ya, gitu. Makanya gue salutnya tuh di situ ya. Jadi ini kalau nanti si CBR ini akan menjadi legenda dan akhirnya dicari-cari kolektor gitu ya. Ini tuh mungkin unit yang salah satunya yang paling dicari. Soalnya dari originalitasnya paling original ya. Iya, dibilang itu original banget. Original banget nih ya. Jadi wah kacau sih ini. Bahkan tadi si Ceker juga bilang, wah tuh kalau si Bro Ilham ini lepas motor ya, gue mau beli. Jadi bener-bener ya karena memang masih standar banget ini, masih ya kan kalau kolektor biasanya memang nyarinya yang masih bener-bener original gitu kan. Iya, Ya. Lu mau modif berapa ratus juta tetap aja gitu kan. Pasti. Lu yang namanya kolektor itu ngincernya tuh bener-bener originalnya. Se-original gitu. mungkin sih. Iya. Dan memang kata bapak lu juga ini motor jangan dijual dulu ya. Jangan dijual dulu, biarin aja gitu. Iya. Itu nangkring aja udah gagah, keren ya. udah keren banget dia bilang kayak gitu. Iya nih. Ya jadi gue lihat juga, waduh masih ya ini mah tinggal dicuci doang, ini mah kotor biasa lah ya, ini Iya. kotor biasa aja ya. Tapi ini motor nggak banyak perubahan gitu ya, emang nggak ada perubahan. Perubahan. Stiker SMA 3 gitu ya. Emang dari SMA 3 ini ya? Enggak, ini dari 35. Oh, Mempromosikan. oh gitu. Oke. Nah, gue mau tanya bro, kalau yang HRC yang stiker ini bawaan apa ini tambahan? Oh enggak, ini langsung dari tangan. Oh, itu bawaan juga ya? Bawaan HRC-nya ya? semuanya. Gitu. Jadi memang menyerupai livery MotoGP pada saat itu ya? Ya, yang edisi World Champion. World Champion ya. Hmm. Dan kalau nggak salah kan ini Repsol ini sempat keluar yang edisinya Marquez juga tuh. Betul, yang 93 ya. 93 tuh itu juga agak langka ya. Agak langka. Ini aja udah langka, apalagi yang kayak gitu ya. Nah, makanya Karena itu. ini tuh, jadi menurut pandangan lu nih gimana nih? Lu nyesel gak sih beli motor ini tuh, nyesel gak sih? Awalnya sih gue nggak nyesel, ya awalnya sih nyesel sih ya pastinya, karena kan gue begitu tahunya itu pas kuliah gitu ya, pas kuliah itu gue 250 satu silinder gitu ya? iya satu silinder, ya ampun itu parah banget gitu kan. Itu kan dikasih tahu sama temen gue kayak gitu kan, kenapa nggak 2 silinder kayak gitu. Awalnya ya memang Padahal harganya pun sebenarnya sama yang 2 silinder ya? iya pada zaman itu kan gue mikirnya kan kayak gitu, cuman iya bener ya gitu. Tapi setelah makin kesini kok gue makin sayang deh gitu, maksudnya sayang banget gitu buat kayaknya jangan deh gitu, biarin aja buat jadi koleksi. Ini juga Jadi yang namanya pemikiran pengen jual ada, cuman balik lagi tiba-tiba kayak wah sayang banget ya kalau dijual gitu ya. iya sayang banget bro gitu, maksudnya Iya. kayak masih sayang sih, karena kan dia apalagi ini pertama banget buat gue. Iya, tangan pertama lagi ya. Iya. Itu bener-bener emang original dari sananya guys. Jadi bener-bener namanya nama dia dari pertama. Kalau di BPKB mungkin masih ada fakturnya tuh. Masih ya? masih Gila nih, keren banget nih kayak gini ya. Jadi buat para kolektor siap-siap. Mungkin di tahun 2025 mungkin ya dijual ya. insya Allah. Atau mungkin malah mau dijadiin bener-bener motor disimpan aja, kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Karena yang namanya motor udah kayak begini tuh udah priceless sih. Pokoknya udah bener-bener gak ada harganya, tapi bukan gak ada harganya maksudnya yang negatif ya, tapi emang gak ada harganya kayak kita tuh nggak bisa nentuin harganya berapa. Iya. Iya, karena memang motor ini tuh bener-bener ya ini motor yang langka gitu. Jadi kita juga mau jual juga gimana gitu kan sekarang ini gitu. Oke, terus apalagi yang mau gue bahas ya, tapi selama ini tuh memang nggak ada rencana mau modif gitu. Sebenarnya sih kalau modif paling gue cuman ban aja kali ya. Ban ya, gitu. karena emang ban kalau udah lama juga bakal botak ya, Nah. pengaruh juga buat Iya. keselamatan. Heeh. Tapi ya, selain itu kayak buat knalpot gitu belum ya? Belum sih, belum pengen sih, walaupun sebenarnya udah ada, ibaratnya tadi ada rekomendasi dari teman gitu, tapi kayaknya tar dulu deh gitu, masih kayak sayang aja sih gitu. Iya ya. Karena kalau kayak gua ini
alasan gua ganti knalpot itu waktu itu karena memang knalpot gua tuh yang aslinya itu udah buluk banget. Makanya wah jadi nggak good looking nih motor gua kan di kalau gua lagi mejeng kan nggak enak lah dilihat, masa knalpotnya begini burik gitu kan. Jadinya gua waktu itu memutuskan untuk ganti knalpot Akrapovic yang gua beli di les motor ini ya. Dan ya itu juga waktu itu gue buat jadiin konten juga sih buat kalian-kalian juga, karena kan gue terkenalnya emang dari situ kan, orang-orang banyak kenal gue dari situ. Dan akhirnya ya karena motor ini juga yang membuat gue kenal sama Bro Ilham gitu. Jadi kayaknya kalau kalian nanya ke gue sendiri ya, gue pribadi sih nggak, dalam waktu dekat ini tuh belum ada kepikiran untuk jual motor ini. Jadi walaupun kalau kayak Ceker pernah bikin video waktu itu bukan gua tapi waktu itu Ceker mau jual motor ini karena pada saat itu gue itu lagi istilahnya tuh gue lagi pakai R25 gitu loh. Jadi gue sempat ngasih motor ini ke Ceker, habis itu gue pakai R25 yang waktu itu Ceker punya. Terus waktu itu si Ceker sempat mau jual juga motor ini. Gue nggak tahu sih jualnya itu apakah cuma cek pasar doang atau memang serius mau jual, tapi kayak sih cuma cek pasar doang gitu. Jadi kalau kalian nanyain, bang itu motornya dijual ya? Enggak, ini motor gua nih yang nggak kelihatan ini, itu nggak dijual. Jadi ya karena memang sampai sekarang aja gua tuh kayak channel gua tuh hidup cuman karena motor ini aja sih, gitu. Soalnya motor ini orang tadinya orang banyak yang belum tahu, jadi sekarang tuh orang udah lumayan banyak juga yang tahu gara-gara gua bikin konten tentang motor ini gitu ya. Dan akhirnya gua mempertemukan gua sama temen-temen ya punya motor yang sama dengan gua gitu. Dan gua juga cukup seneng juga sih karena pada akhirnya yang tadinya gua dikerjain R15 sendiri, sekarang gua dikerjain R15 gak sendirian ya. Iya sih, sama, kita sehasil sih. Iya. Oke, mungkin sekian dulu ya. Dan dari lu ada tips-tipsnya nggak? Maksudnya bukan tips-tips lah, saran-sarannya gitu buat apa tuh? Buat yang punya motor ini gitu. Atau bahkan baru mau ngambil nih motor ini nih sekarang nih. Waduh, kalau untuk tips sih sebenarnya ya kalau buat yang jokesnya sih biasanya jangan pernah dipakai sih. Itu jangan pernah dipakai. Pasti disimpan aja ya. Awet. Tapi sih kalau motor sih ya, kalau untuk gue pribadi, kalau gue sih memang karena dia kan motor jarang ya bro ya. Maksud gue jarang itu dalam arti gue jarang make kan kalau nggak seminggu sekali gitu buat Sunmori ya. Sama paling dipanasin sih, karena kalaupun lu mau punya motor apapun itu ya kan, baik dari apapun, kalau lu nggak make lama ya mendingan akinya lu cabut. Iya, pasti itu bakal ini loh, bakal bakal soak juga ya. Apalagi motor-motor Matic baru-baru ini nih kayak ADV, Vario atau PCX gitu ya. Itu tuh yang namanya aki tuh kalau kita tinggal sebulan aja memang harus langsung dicabut karena itu kan dia pakai kunci keyless ya kan. Ya itu kuncinya aja mungkin udah nggak bisa terdeteksi tuh kalau misalkan akinya soak gitu kan. Iya. Gimana mau dibawa ke bengkel kalau kayak gitu kan. Paling sih ya kita itu sih beli aki dari bengkel. Iya, kita pasang sendiri. Benar. Kayak gitu. Cuman kan untuk buka bagasinya kan harus pakai remote. Oh gitu? Iya. Oh iya ya. Tapi kan ada kunci cadangan ya biasanya tuh? Ada kunci ininya, kunci yang buat manualnya itu. Oh ya, manualnya ya, ada memang sih. Ada, cuman agak susah sih memang, nggak semua orang bisa sih. Banyak kan malah bengkel, cuman bengkel doang yang bisa. Iya sih, ahlinya ya. Oke lah, jadi kemana-mana dari CPR sampai ke PCX. Oke, jadi sekian dulu dari gua. Terima kasih buat Bro Ilham yang udah mau berpartisipasi dalam video ini dan udah mau sharing-sharing juga tentang CPR 250R 2014 ini. Iya, 2014 ya. Oke, jadi stay tune terus channel gua ya. Insyaallah besok akan bukan besok, maksudnya di next minggu depan ya, itu gua akan ada video Sunmori ya, soalnya sekarang nih nggak ada video Sunmori kan, jadi udah lama banget gua nggak bikin video Sunmori. Oke, bye bye.